Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Cartier. Siapa yang sudah tahu jam tangan Cartier? Yuk kita bahas. Ini adalah kisah Cartier. Kisah ini dimulai pada awal abad ke-19 dengan kelahiran Louis Francois Cartier. Ia lahir di Paris pada tahun 1819. Saat masih muda, Louis Francois menjadi murid pembuat jam tangan utama Adolphe Pichard dan selama bertahun-tahun ia bekerja di toko kecil Adolphe di Rue Monteguel. Melalui toko ini, ia memperoleh banyak pengalaman. Pada tahun 1847, di usianya yang ke-28, Louis Francois membeli toko tersebut dan mengambil alih bisnis tersebut. Sebagai murid, ia telah melihat bisnis majikannya berjuang untuk menjadi sukses. Toko itu sederhana, tetapi Louis Francois bertekad untuk melakukan lebih banyak hal, baik sebagai pembuat jam tangan maupun pedagang perhiasan berkualitas. Ia mulai mengubah bisnisnya, tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa kekacauan politik di Prancis akan menawarkan kesempatan untuk memperluas bisnisnya jauh lebih cepat daripada yang pernah ia impikan. Louis Francois tahu bahwa ia ingin membawa bisnis mantan bosnya ke tingkat berikutnya dan ia segera mulai menambahkan perhiasan untuk memperluas koleksi. Uangnya terbatas, tetapi ia membeli apa yang mampu ia beli dengan hanya berkonsentrasi pada perhiasan terbaik karena bisnisnya perlahan berkembang selama beberapa dekade berikutnya. Putranya Alfred bersiap untuk mengambil alih kendali. Alfred jauh lebih berorientasi bisnis daripada ayahnya dan ia ingin mengembangkan bisnisnya dengan cepat, tetapi laju pertumbuhannya akan terbantu oleh keadaan yang paling tak terduga. Saat itu tahun 1870 dan Paris akan berubah drastis. Selama 100 tahun terakhir, Prancis telah menjadi negara revolusi dan tahun 1870 membawa pemberontakan lain di ibu kota Komune Paris. Komune itu adalah revolusi sosialis melawan aristokrasi karena takut akan nyawa mereka. Kaum elit mencari jalan keluar dan tidak dapat mengakses kekayaan mereka karena akses bank dibatasi, mereka beralih ke aset apapun yang mereka miliki di tangan mereka. Ini sering kali terjadi. Alfred mengambil kesempatan dan menawarkan diri untuk menjadi pembeli mereka. Banyak bangsawan menyerahkan perhiasan terbaik dan karena mereka sangat ingin mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melarikan diri dari negara itu, mereka menerima jauh lebih sedikit dari nilai sebenarnya dalam waktu singkat. Cartier telah membangun salah satu koleksi perhiasan terbaik di Prancis dan itu hanya sebagian kecil dari nilai sebenarnya meskipun komune itu berakhir dalam beberapa bulan pada tahun 1871. Kesuksesan masa depan bisnis Cartier tampak pasti. Akibat dari Komune Paris akhirnya menjadikan Prancis sebuah republik untuk selamanya dan Cartier bebas menjual permata yang telah diperolehnya kepada pembeli yang bersemangat. Selama 20 tahun berikutnya, Cartier menjadi pilihan utama bagi kaum elit Eropa, tetapi seiring dengan meningkatnya kesuksesan, kebutuhan untuk menemukan tempat yang lebih besar pun meningkat. Pada pergantian abad ke-20, Paris mulai hidup kembali, tetapi ini juga berarti bahwa persaingan semakin ketat. Alfred menyadari hal ini dan dengan Louis Francois yang hampir pensiun dari bisnis tersebut, ia mulai mendefinisikan Cartier sebagai merek yang lebih unggul dari yang lain. Ia memindahkan tokonya ke Rue de la Paix dan segera Cartier menjadi lebih sukses daripada yang pernah dibayangkannya. Luar biasa reputasinya menarik perhatian orang kaya dan bangsawan dan dalam waktu singkat Rue de la Paix telah menjadi kawasan perhiasan terpenting di Paris jika bukan di dunia saat ini. Alfred memiliki 3 putra Louis, Pierre dan Jacques. Louis lahir pada tahun 1875, Pierre pada tahun 1878 dan Jacques pada tahun 1884. Ketiganya bergabung dalam bisnis dan perusahaan tersebut menjadi Alfred Cartier de Vios pada tahun 1898, sementara Louis Francois telah menyediakan perhiasan untuk aristokrasi Prancis selama bertahun-tahun. Alfred tidak puas dengan status Cartier, saat ini ia memimpikan kerajaan bisnis internasional. Dan setelah Louis Francois meninggal pada tahun 1904, ia memutuskan untuk memperluas jangkauan dan pengaruh merek Cartier keluar dari Paris. Untuk memfasilitasi ekspansi global, 3 cucu Louis Francois Cartier membuat keputusan ambisius dan strategis. Mereka akan berpisah. Pierre dikirim ke New York di mana ia membuka toko di Fifth Avenue di 1909. Jacques yang termuda dikirim ke London, tempat firma dibuka di Jalan New Bullington pada tahun 1902 sebelum pindah ke Jalan New Bond. Dan Louis yang tertua tetap di Paris. Jantung geografis dan jiwa mason dengan keputusan berani mereka ternyata menjadi keputusan yang baik. Karya seni itu tidak akan pernah laku. Tentu saja semua rumah perhiasan besar lainnya juga memiliki kontrol kualitas yang ketat. Tetapi kebutuhan Louis akan kesempurnaan berbeda.
Hal itu benar-benar membedakan Cartier dari yang lain dan tidak butuh waktu lama hingga mereka menjadi pembuat perhiasan yang hebat dan berkuasa. Selama 4 dekade berikutnya, Cartier memproduksi beberapa karya seni terbaik yang pernah ada di dunia seperti kalung dan geleng tutti frutti yang sekarang terkenal dan segala macam barang mewah lainnya dalam platinum, perak, dan emas. Kemudian diikuti dengan perhiasan yang lebih imajinatif dengan Louis yang mengumumkan bahwa kita harus membangun inventaris yang menanggapi suasana hati masyarakat dengan memproduksi barang-barang yang memiliki fungsi yang bermanfaat tetapi juga didekorasi dengan gaya Cartier. Sejak saat itu kotak rokok berhiaskan permata, pembuka kaleng monogram, yoyo emas, dan tusuk gigi semuanya tersedia untuk dibeli. Lalu muncullah cincin Trinity. Cincin klasik kultus yang sederhana namun indah ini terdiri dari 3 pita emas abu-abu, kuning, dan merah muda yang selamanya terikat dalam pelukan yang terkunci. Pita tersebut menggambarkan kesetiaan, persahabatan, dan cinta. Meskipun usianya hampir 1 abad, cincin ini mengingatkan kita pada kreasi paling ikonik Cartier. Cincin ini pertama kali muncul pada tahun 1924 ketika Louis mendesainnya atas permintaan seniman Prancis Jean Quitau. Meskipun Anda mungkin tidak dapat menebaknya hanya dengan melihatnya, cincin tersebut benar-benar merupakan inovasi yang berani pada masanya. Dengan era Art Deco yang sedang berlangsung, ekspansi global Cartier terus berlanjut. Tetapi sayangnya sekarang Pierre menjalankan bisnisnya sendirian karena Louis dan Jacques meninggal dalam hitungan bulan pada tahun 1942 di usia 67 dan 58 tahun. Apakah Pierre dapat meneruskan warisan? Setiap bisnis membutuhkan hewan roh dan sepertinya Cartier memiliki 2 macan kumbang dan macan tutul. Macan tutul digunakan pertama kali pada tahun 1914 pada jam tangan dengan penempatan permata hitam dan putih yang menciptakan kembali bulu kucing yang elegan, tetapi melalui kedatangan Jean Tou sang macan kumbang itu hidup kembali. Saat ini Cartier dikenal karena desainnya yang inovatif. Sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next kita bahas apa lagi ya? Kalau kalian suka sama video ini, like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya.